Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imatul Qaimah, NIM 1834011. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami statistik dengan menggunakan uji chi-square test. Yang pertama kali akan saya bahas di dalam video kali ini ialah yaitu pertama, pengertian dari uji chi-square test. Uji chi-square test berguna untuk menguji suatu data yang salah satu datanya bersifat kategorik atau berupa nominal. Uji chi-square test sering diterjemahkan sebagai tes chi-kuadrat, tergolong ke dalam jenis statistik non-parametrik sehingga chi-square test tidak memerlukan syarat data terdistribusi normal. Adapun di sini tujuan dari uji chi-kuadrat atau uji chi-square test. Uji hipotesis chi-kuadrat memiliki dua tujuan, yaitu untuk uji keselarasan fungsi dan uji tabel kontingensi. Yang pertama, uji keselarasan fungsi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah suatu distribusi dari hasil yang telah teramati pada suatu percobaan terhadap sampel yang mendukung suatu distribusi dan telah dihipotesiskan pada suatu populasi. Yang kedua, uji tabel kontingasi yang sering disebut sebagai uji independensi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah data terklasifikasi silang secara independen tidak saling terikat atau tidak saling independen. Untuk selanjutnya, ada beberapa cara atau langkah untuk menggunakan uji chi-square test di dalam SPSS. Yang pertama, buka file SPSS Anda. Yang kedua, buatlah data pada variabel view dan data view pada SPSS. Kemudian, klik Analyze, kemudian pilih Deskriptif Statistik, lalu pilih Crosstab. Yang keempat, selanjutnya akan muncul tampilan dialog dari Crosstab. Yang kelima, kemudian sebagai contoh misalnya, pindahkan data nominal ke kotak row S dan pindahkan data rasio ke kotak kolom. Nah, yang keenam, klik statistik, maka akan muncul kotak dialog, lalu pilih chi-square. Yang ketujuh, pilih continue, dan yang kedelapan atau yang terakhir, klik OK, maka akan keluar hasil output. Di dalam uji chi-square test ada beberapa bagian yang perlu kita bahas. Yang pertama di sini ada uji K-proposi. Uji K-proposi ini memiliki rumusan hipotesis. Pada uji chi-square test memiliki perbedaan proporsi antara kelompok satu dengan yang lain, sehingga tidak bisa untuk membedakannya, karena di dalam pengujian ini hanya akan ada dua kesimpulan yang saling berlawanan, yaitu proporsi kelompok sama dan tidak semua proporsi kelompok sama. Rumusan hipotesisnya antara lain ialah jika H0 jika hasilnya H0 itu semua proporsinya sama, dan jika hipotesis alternatif itu tidak semua proporsinya sama. Kemudian ada nilai hitung. Pada langkah ini dilakukan pencarian nilai X kuadrat. Hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. F0 yaitu frekuensi observasi dan Fe yaitu frekuensi harapan. Jika nilai X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat kritis, disebut kriteria penerima H0, kriteria penerimaannya H0. Sedangkan jika nilai X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat kritis, maka H0-nya ditolak. Kemudian yang kedua, ada uji tabel. Untuk tabel kontingensi R kali K, syaratnya adalah yang pertama,
derajat bebas lebih besar dari 1. Yang kedua, satu sel memiliki frekuensi diharapkan yang lebih kecil dari 1. Dan yang ketiga, apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka kategori-kategori berdekatan dapat digabungkan supaya frekuensi dapat diperbesar. Kemudian, ada uji independensi. Uji independensi digunakan untuk menguji ada atau tidaknya independensi antara variabel kuantitatif satu dengan yang lain berdasarkan observasi yang ada. Kemudian, yang terakhir itu ada uji kesesuaian. Uji kesesuaian digunakan sebagai pengujian kesesuaian distribusi sampel data dengan suatu distribusi populasi tertentu. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan saya ucapkan terima kasih.